Assalamualaikum, hai semua. Di video kali ini aku akan berbagi resep dan tips cara membuat bakpia teflon dengan kulitan homemade tanpa menggunakan korslet. Meski tanpa menggunakan korslet, hasilnya tetap berlapis-lapis, renyah bagian luar dan lembut atau moist bagian dalamnya. Untuk isian bakpia kali ini saya menggunakan isian kacang hijau. Bagaimana cara membuatnya? Yuk kita simak videonya. Langkah pertama, kita buat kulitan A terlebih dahulu. Di sini 125 gram tepung serbaguna, saya tambahkan 1/4 sendok teh garam dan selanjutnya masukkan 1 sendok makan gula halus. Kemudian tuangkan 50 ml minyak sayur dan juga 50 ml air. Kemudian aduk menggunakan spatula hingga tercampur merata. Setelah tercampur merata seperti pada video, kemudian kita bungkus adonan dengan plastik wrap dan istirahatkan. Jika tidak ada plastik wrap, teman-teman juga bisa menutup adonannya menggunakan serbet ataupun kain bersih. Fungsi dibungkus dengan plastik wrap agar adonan kulitan tidak cepat kering. Kemudian kita lanjutkan membuat kulitan B atau sebagai pengganti korslet. Dalam wadah yang sama sudah saya siapkan 63 gram tepung serbaguna, kemudian tambahkan 45 gram margarin. Aduk menggunakan spatula hingga tercampur merata. Kemudian saya lanjutkan menggunakan tangan untuk mengadon kulitan B. Setelah selesai, bungkus dengan plastik wrap dan istirahatkan seperti adonan kulitan A. Istirahatkan adonan A dan B selama kurang lebih 15 menit. Setelah didiamkan selama 15 menit, kemudian keluarkan adonan kulitan A dan pipihkan seperti pada video. Kemudian lanjutkan dengan memipihkan menggunakan rolling pin. Pipihkan kurang lebih dengan ketebalan 2 cm. Selanjutnya taruh adonan kulitan B di atas adonan kulitan A. Pipihkan adonan kulitan B. Adonan kulitan B ini sebagai pengganti korslet. Fungsi adonan kulitan B atau adonan margarin ini nantinya akan membuat kulitan menjadi berlapis-lapis. Kemudian tutup adonan kulitan B dengan adonan kulitan A. Pastikan adonan kulitan B atau adonan kulitan margarin ini tertutup semua dan tidak ada yang terbuka. Lanjut, gilas dengan menggunakan rolling pin seperti pada video. Kurang lebih untuk ketebalannya 1,5 cm. Setelah agak tipis, kemudian lipat kembali seperti lipatan amplop. Proses ini dinamakan proses laminasi. Fungsinya untuk menciptakan lapisan mentega dan adonan yang tipis berselang-seling. Proses ini menghasilkan kulitan yang berlapis-lapis dengan tekstur renyah di luar dan lembut di bagian dalamnya. Kemudian gilas adonan hingga tipis seperti pada video. Setelah adonan tipis dengan ketebalan 1,5 cm, kemudian gulung adonan seperti pada video. Kemudian bagi adonan yang sudah digulung menjadi 2 bagian. Dan setiap bagian dipotong menjadi 5 bagian kulitan, sehingga nantinya akan dihasilkan 10 kulitan bakpia.
Setelah adonan dibagi menjadi 10 bagian, kemudian pastikan adonan ditutup dengan plastik wrap ataupun menggunakan kain bersih, agar adonan kulitan untuk bakpia ini tidak cepat kering. Selanjutnya, ambil satu adonan kulitan dan pipihkan seperti pada video menggunakan tangan. Dan lanjut dengan bantuan rolling pin kita pipihkan untuk adonan kulitannya. Untuk bagian tengah dari adonan kulitan ini saat memipihkan jangan terlalu tipis agar isian nantinya tidak keluar. Nah, kita pipihkan seperti pada video untuk kulitannya. Bagian tengahnya bisa kita lihat tidak terlalu tebal. Kemudian ambil satu isian kacang hijau dan letakkan di bagian tengah adonan. Tutup isian dengan kulitan yang sudah ditipiskan. Selanjutnya, bulatkan dan rapihkan bentuknya. Kemudian kita lakukan dengan cara yang sama hingga adonan kulitan habis. Dan pastikan untuk adonan yang sudah dicetak dan diisi dengan kacang hijau, ini kita istirahatkan dengan menutup menggunakan plastik wrap ataupun kain bersih. Setelah selesai, kemudian panaskan teflon dengan api kecil dan olesi menggunakan minyak sayur. Olesi sedikit dengan bantuan kuas. Setelah itu, panggang bakpia di atas teflon. Pastikan api yang digunakan cukup merata saat memanggang bakpia, agar nantinya batangnya merata. Kemudian kita olesi sedikit dengan minyak sayur bagian atas dari bakpia. Kemudian tutup teflon agar panas bisa merata sehingga bakpia matangnya bisa merata. Setelah bagian bawah terlihat matang, kemudian kita balik dan kita panggang sisi bagian atasnya. Olesi kembali dengan sedikit minyak sayur seperti pada video. Tutup kembali teflon agar panas bisa merata dan matangnya bisa sempurna. Setelah kurang lebih 15 menit kita panggang di atas teflon, bisa kita lihat ya teman-teman bahwa semua sisi dari bakpianya sudah matang. Ini kita bisa angkat dan kita lanjutkan dengan memanggang bakpia yang lainnya. Dan inilah bakpia teflon dengan isian kacang hijau menggunakan kulitan homemade tanpa crossfade yang dihasilkan. Bisa kita lihat bahwa bagian luarnya sangat garing dan matangnya pun merata. Sangat cocok sekali dijadikan sebagai teman ngopi ataupun teh saat bersantai.
Dan ini saya coba untuk ambil satu untuk melihat tekstur dan juga bagian dalam dari bakpianya. Ini saya coba potong untuk melihat bagian dalam dari bakpia, teman-teman. Nah, bisa kita lihat bagian dalamnya masih lembut ataupun moist, dan juga pastinya kulitannya berlapis-lapis. Bagian luarnya tentunya sangat garing dan juga renyah. Nah, ini lapisan yang dihasilkan dari kulitan bakpia tanpa coarse fat. Jangan lupa record resepnya and see you on the next video.